Shalom, halo sahabat Bawaslu, selamat berjumpa bersama saya Marlon Bari dalam acara Bakso Bawaslu Kabupaten Sorong Ngobrol edisi Ngabuburit Pengawasan dalam rangka penguatan spirit kelembagaan Bawaslu. Dalam kesempatan ini kita peduli, kita selalu sehat, terutama dalam bulan Ramadan. Dan hari ini kita akan berbicara dengan dua narasumber kita yang sudah cukup dikenal di Kabupaten Sorong. Mereka adalah pemimpin-pemimpin di Bawaslu Kabupaten Sorong. Langsung saja kita perkenalkan. Yang pertama, Ketua Bawaslu kita, Bapak Agustinus Simsona. Apa kabar, Pak? Baik. Luar biasa. Dan kedua adalah Bapak Mulyanto, Korbif P2H. Selamat siang, Pak Korbif. Masih tetap semangat dalam bulan puasa? Masih. Luar biasa. Sahabat Bawaslu, hari ini kita akan berbicara menggali informasi apa saja yang perlu diketahui oleh masyarakat luas tentang kerja-kerja kita dalam mengawasi pelaksanaan kerja kita dalam non-tahapan. Langsung kita mulai, Pak. Masyarakat perlu tahu nih, apa yang sedang dilakukan oleh Bawaslu saat ini. Mungkin Pak Ketua bisa singkat untuk jelas memberikan gambaran. Baik, ya perlu dalam kesempatan ini pertama saya ucapkan selamat berpuasa bagi umat Muslim yang sedang merayakan pada puasa pada saat ini. Saya langsung merespon aja apa yang tadi disampaikan oleh moderator. Perlu masyarakat Kabupaten Sorong khususnya mengetahui bahwa saat ini ada tahapan yang juga sedang berjalan dan sedang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Sorong, yaitu tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan pemutahiran data partai politik. Nah, hal ini yang perlu masyarakat Kabupaten Sorong ketahui bahwa Bawaslu ini tidak hanya habis tahapan terus Santai. Ya, santai tidak. Jadi ada hal-hal yang dua tahapan penting yang tadi sudah saya sampaikan itu menjadi konsen kita untuk mengawasi dua tahapan tersebut. Nah, tahapan ini sudah berjalan dan kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman karena mereka yang kemudian sebagai pelaksana atau penyelenggara yang kemudian melaksanakan dua tahapan ini dan diawasi oleh kita di Bawaslu. Ini sudah berjalan dan saya kasih contoh saja kemarin pada tanggal 2 ya, tanggal 2 Maret 2026 itu kami di Bawaslu Kabupaten Sorong dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong itu melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berarti di luar lembaga penyelenggara. Iya, luar lembaga. Nah, kita ketahui bahwa berkaitan dengan data pemilih nanti itu yang akan datang. Ini KPU maupun kita Bawaslu-nya hanya sebagai penerima data. Data ini dia berawal dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian turun ke Dinas Capil Kabupaten masing-masing termasuk di ini kemarin sudah kita lakukan rapat koordinasi, kemudian mengecek ya, hal-hal yang di dalam data tersebut, hal-hal yang perlu dipastikan. Nah, kaitan dengan data penduduk ini atau pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kan kita harus mengetahui kira-kira penduduk Kabupaten Sorong ini yang tidak memenuhi syarat atau yang sudah memenuhi syarat tapi belum terakomodir. Itu bisa berarti? Bisa. Nah,
Nah, itu menjadi tugas kami Bawaslu Kabupaten Sorong untuk mengawasi hal tersebut. Karena kalau kita berbicara demokrasi itu secara garis besarnya itu kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi pemilihan kepala daerah maupun pemilihan Dewan Perwakilan rakyat dalam hal ini DPR RI maupun DPD sampai kepada provinsi kabupaten kota itu dipilih langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu kita dalam hal ini Bawaslu harus memastikan melalui Kementerian Data Kependudukan nanti di pemilu berikut itu kita bisa peroleh data pemilih yang valid. Berarti dia tidak tunggu nanti 2029 baru pemutahiran data, tapi Tidak. sementara ini tetap Sementara sudah KPU dan berjalan. Bawaslu tetap bekerja. Kita bekerja. Karena di setiap saat, setiap menit, setiap detik itu ada orang atau penduduk yang meninggal dunia bisa. Kemudian bisa berpindah domisili keluar dan masuk bisa. Bahkan pensiun. Bahkan anggota TNI Polri yang dalam regulasi itu tidak boleh memilih, tapi kalau sudah pensiun kan boleh, maka dia harus beralih status. Atau ada juga yang kemudian sebelum menjadi anggota TNI Polri sudah punya hak, tetapi setelah menjadi anggota TNI Polri itu haknya harus kemudian tidak boleh sebagai pemilih, yang harus netral. Tahan di situ Pak Ketua. Kita masyarakat perlu tahu bahwa dalam pemutahiran data pemilih, bahkan untuk kerja-kerja Bawaslu ini tentu ada 3 komisioner di Bawaslu Kabupaten Sorong. Nah, kalau ke Pak Kordif P2H, apa lakukan tugas yang sama atau berbeda juga tahapan ini pemutahiran data? Terima kasih. Saya langsung saja. Jadi kita di Bawaslu ini khususnya di Kabupaten Sorong terdiri dari 2 anggota dan 1 ketua atau 3 komisioner. 3 komisioner. Nah, tentunya 3 komisioner ini sudah dibagi fungsinya sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang tata kerja. Jadi antara ketua dan anggota ini memiliki spesifikasi tugas yang sedikit berbeda. Namun secara keseluruhan setiap kerja-kerja Bawaslu itu menjadi kerja kolektif kolegial, jadi tanggung jawab bersama. Kolektif kolegial. Ya, menjadi tanggung jawab bersama. Seperti contoh yang tadi dijelaskan Pak Ketua tentang pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu, yang sementara kita lakukan sekarang, ini menjadi atau penanggung jawab atau PIC-nya ada di divisi HP2H. P2H berarti Pak Kordif yang menjadi PIC-nya. Kebetulan saya yang menjadi PIC dari pengawasan tersebut. Namun secara kelembagaan tanggung jawab ini melekat secara kolektif kolegial untuk kita bertiga antara 2 komisioner dan 1 ketuanya. Dan mungkin sekaligus supaya masyarakat ketahui yang dimaksud kolektif kolegial di sini adalah kita dalam mengkoordinir lembaga ini kita 3, kebetulan kita 3 anggota Pak Ketua. 3 untuk 1 untuk 3. Maksudnya tidak sama dengan lembaga atau organisasi lain di mana pimpinannya atau ketua cuma 1 orang ketua. Namun di lembaga penyelenggara ini seperti di KPU maupun Bawaslu dipimpin oleh sistem kepemimpinan kolektif kolegial. Dan posisi ketua di sini mengkoordinir kami semua dan punya satu keistimewaan, yaitu berbicara atau bertindak keluar dan ke dalam atas nama lembaga. Nah, kita kembali ke tadi pengawasan data pemilih berkelanjutan. Ini PIC-nya di P2H. Itu di bulan terutama untuk umat Muslim lagi berpuasa begini, Pak Kordif sendiri seorang Muslim, tantangannya ada nggak kira-kira? Kebetulan Pak Kordif yang PIC ini. Baik. Jadi dikaitkan dengan bulan Ramadan. Sebelum ke sana mungkin saya perlu jelaskan juga terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 1 tahun 2025. Untuk di tingkat kabupaten itu KPU kabupaten harus menetapkan atau memplenokan daftar pemilih berkelanjutan tiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Tiap 3 bulan sekali. Nah, di awal tahun 2026 ini kebetulan
triwulan satunya ini dia beririsan dengan bulan Ramadan, di akhir Berarti triwulannya. di bulan ini, Ya, di bulan sekarang bulan Maret. bulan Maret. Ya. Berarti ujung-ujung triwulan ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Namun artinya bahwa di ujung triwulan itu biasanya kerja-kerjanya menjadi lebih intensitasnya lebih padat begitu. Oke. Seperti contoh yang tadi Pak Ketua sampaikan beberapa waktu lalu, KPU dan tentunya kami melakukan pengawasan, melakukan koordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Ya. Ini menjelang pleno penetapan. Oh, itu menjelang pleno penetapan. Menjelang pleno penetapan. Karena KPU di sini wajib melakukan koordinasi tersebut paling tidak 1 kali dalam triwulan, dalam 3 bulan tersebut. Nah, gimana kalau KPU tidak lakukan itu? Apa yang harus dilakukan Bawaslu? Tentunya dari Bawaslu sebelum pelaksanaan pleno, biasanya kita lakukan di tengah-tengah triwulan itu, kita menghimbau kepada KPU. Yang paling sering Bawaslu menghimbau KPU. Yang paling sering bentuknya dalam surat himbauan, kita mengingatkan, salah satu poinnya adalah kita mengingatkan KPU untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. Ya. Entah itu Dinas Dukcapil, entah itu Bawaslu sendiri, atau lembaga institusi TNI Polri. Oke. Ini terkait tentang data pemilih. Yang tadi Pak Ketua sebutkan, mungkin ada data pemilih yang awalnya aktif menjadi tidak memenuhi syarat karena pensiun, karena meninggal dan lain sebagainya, atau ada pemilih baru yang awalnya belum cukup umur, sekarang sudah memenuhi persyaratan, atau mungkin awalnya TNI Polri yang tidak memiliki hak pilih, namun sudah pensiun. Ini juga termasuk pemilih baru. Jadi kami melakukan langkah pencegahan kepada KPU. Nah, tadi disinggung tentang Ramadan, tadi mungkin belum tuntas jawabannya. Jadi walaupun di dalam bulan Ramadan kita melaksanakan puasa, saya pikir tidak mempengaruhi kerja-kerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap apa yang dikerjakan oleh komisi. Berarti tidak ada, karena ini bulan puasa, berarti harap maklum ke KPU itu tidak berlaku itu ya? Ya, tidak ada. Tetap jalan sesuai aturan. Luar biasa. Jadi itu sahabat Bawaslu, hal-hal yang memang dikerjakan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong, dan terlebih lagi dalam bulan yang suci Ramadan ini tetap melakukan tanggung jawab dengan luar biasa. Kita kembali ke Pak Ketua dulu. Tadi sedikit disinggung bahwa data itu dari Kementerian Dalam Negeri disalurkan ke Capil. Nah, saya mau tanya Pak, ini Bawaslu dan KPU ke sana mengalami kesulitan nggak untuk data yang bukan milik dari Bawaslu atau KPU begitu, untuk dapat data, informasi apa seperti itu, kira-kira seperti apa? Ada kendala atau tidak itu? Kebutuhan ya untuk masyarakat Kabupaten Sorong harus tahu juga. Sepanjang kan data ini kan kita hanya pengguna. Pemilik data itu adalah Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini dan Pencatatan Sipil sampai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong. Tapi puji Tuhan selama kita berkoordinasi itu tidak ada kesulitan karena teman-teman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong itu welcome di data yang kemudian diterima oleh teman-teman KPU dari jajarannya, dari KPU RI turun ke provinsi, kemudian ke mereka berdasar data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri melalui Pencatatan Sipil. Nah, itu ketika kita berkoordinasi dengan KPU itu mudah sekali. Sangat mudah ya. Sangat mudah. Teman-teman di KPU juga membuka ruang. Karena ya KPU juga bersama punya kewajiban juga untuk menjaga data ini bisa data jangan bocor. Ya, menjadi data yang baik yang kemudian pada saat nanti pemilihan berikut atau pemilu berikut itu bisa menjadi data yang baik. Oke.
kalau kita kembali ke persoalan data ini di pemilu kemarin, itu kira-kira tantangan Bawaslu Kabupaten Sorong dalam mengawasi pemutakhiran data sampai final untuk orang mencoblos, banyak nggak tantangan yang Nah, ada? nah, Coba Pak Ketua dulu. ya, saya dulu ya. Nah, ini ada catatan buat saya. Tantangan yang berdasarkan data pemilih ya. Tantangan yang sering tidak bisa kita uh, batasi Ya. itu adalah orang yang meninggal dunia kemudian tidak memiliki akta kematian. Orang yang meninggal tapi sudah meninggal dunia sudah tapi meninggal tidak memiliki akta kematian. Tidak memiliki akta kematian yang dipegang sama keluarganya, Ya, gitu. Tidak mengurus akta kematian. Ya. Keluarganya tidak mengurus akta kematian. Oke. Karena ini juga menjadi satu hal yang sering terjadi yang kita temui. Itu namanya itu tidak terhapus data pemilih. Namun tidak terhapus karena kita sekali lagi KPU dan Bawaslu itu hanya Pengguna data. yang berhak menghapus itu adalah meskipun bukan anggota tertib. Nah, kenapa sampai data itu dia masih muncul? Karena itu faktornya. Ya, keluarga tidak. KPU tidak berkewenangan untuk menghapus kalau yang meninggal tersebut tidak dilakukan dengan bukti secara jujur. Walaupun Sudah meninggal. Secara fakta sudah meninggal. Nah, tetapi secara administrasi, secara jujurnya itu tapi belum bisa. Berarti keluarga yang harus pergi memohon. Keluarga yang harus bermohon. Ya. Keluarga yang harus melapor, keluarga yang harus untuk terbitkan surat akta kematian. Nah, kalau akta kematiannya sudah ada, maka CAPU sudah pasti. Ya, tidak muncul lagi. Ini yang biasa jadi ketika di pemilu ke pemilu itu sering kita temui. Bahkan masyarakat bilang, wah ini orang meninggal masih ada penyebabnya. Jadi kita tidak semerta-merta langsung. Maka biasanya hal-hal tindakan yang Bawaslu ambil itu ada langkah-langkah. Pertama lewat pemutahiran data pemilih sampai kepada data pemilih tetap, ya. PT. Kalaupun masih terdapat, maka hal yang bisa Bawaslu lakukan adalah melakukan pengawasan ketat di masuk TPS. Sehingga kalaupun ada orang meninggal yang karena tidak memiliki akta kematian, namanya masih ada, menjaga supaya haknya tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita melakukan pengawasan ketat. Berarti itu di hari H nanti? Hari H. Oke. Itu jalan terakhir. Oh, kalau tidak begitu tetap bisa. Siap. Ya. Kita ke Pak Kordif P2H. Ini juga jadi tantangan Bawaslu dalam mengawasi. Nah, kira-kira seorang Kordif P2H punya trik jitu dalam mengawasi data pemilih, anomali-anomali seperti ini, kira-kira apa langkah yang dilakukan? Baik, jadi mungkin dalam kesempatan ini menjadi satu wadah kita atau corong kita untuk mempublikasikan ke masyarakat seperti apa yang dijelaskan Pak Ketua tadi. Ya. Jadi dalam kesempatan ini kita menghimbau ke masyarakat apabila dalam anggota keluarganya terdapat salah satu, mohon maaf atau lebih yang sudah meninggal, mohon untuk segera diurus atau diurus administrasinya di Dinas Dukcapil sehingga segera diproses akta kematiannya dan data penduduk itu sudah betul-betul valid. Karena begitu masyarakat yang sudah meninggal ini diselesaikan administrasinya, maka otomatis tidak akan muncul lagi data orang meninggal dalam daftar pemilih. Berarti sudah bisa dihapus kalau itu terbit? Otomatis. Ya, begitu Dukcapil dihapus, maka nanti data yang diturunkan Dirjen Dukcapil kepada KPU RI yang nanti diturunkan KPU daerah, data tersebut sudah hilang dari daftar pemilih. Karena kalau itu tidak dihapus berarti ada tetap akan muncul. Ya. Yang merugi siapa ini kira-kira? Jadi kalau bicara siapa yang merugi, sebenarnya kita semua bisa dirugikan. Iya. Contoh, masyarakat bisa dirugikan. Kenapa? Apabila kebanyakan masyarakat yang belum begitu paham tentang regulasi pemilu, data pemilih yang tidak valid ini kan rawan disalahgunakan.
data orang meninggal. Ini bisa kalau salah digunakan itu bisa menjadi pidana pemilu. Pidana pemilu. Ya. Oh, berarti ada pidananya. Ada pidananya. Barang siapa menggunakan hak pilih orang lain, ya bisa dengan pidana. Jadi ini kan bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Ya. Kemudian dari peserta pemilu juga bisa dirugikan karena suara-suara yang bersumber dari data pemilih yang tidak valid ini bisa mempengaruhi hasil suara atau perhitungan hari. Kemudian bicara kendala, sebenarnya selain data pemilih yang meninggal, ada kendala lain yang mungkin sifatnya lebih internal ya. Tadi Bawaslu ini pada saat tahapan pemutahiran atau penyusunan daftar pemilih, kita tahu di KPU untuk tingkat paling bawah itu mereka membentuk yang namanya petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarli. Pantarli itu dibentuk ketentuannya satu TPS, satu Pantarli atau bahkan dua Pantarli kalau jumlah DPT-nya lebih dari 400 itu bisa 2 Pantarli untuk satu TPS. Sedangkan di Bawaslu tidak ada pengawas Pantarli, tidak ada. Jadi pengawas kita, SDM kita saat pemilu ad hoc dibentuk, yang paling rendah itu adalah pengawas tingkat kelurahan atau desa. Itu satu kelurahan satu desa satu. Nah, bayangkan satu kelurahan itu seandainya ada 10 TPS. 10 TPS. Kita punya pengawas cuma satu. Dia harus mengawasi 10 atau 20 Pantarli mungkin. Ya. Pada saat pencoklitan. Itu efisien tidak? Tentunya sangat tidak efisien. Dan satu orang mengawasi 10 orang. Ya. Dan pengawasan ini kan harusnya melekat. Karena pencoklitan yang dilakukan petugas Pantarli itu door to door, dari pintu ke pintu. Dia menjumpai masyarakat langsung, menanyakan dokumen administrasi, dan seterusnya, itu dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Nah, kalau jumlah pengawas tidak sesuai jumlahnya dengan jumlah Pantarli, otomatis dia tidak bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh. Bersyukur di Kabupaten Sorong masih ada kampung-kampung yang jumlah TPS-nya hanya 1 TPS per satu kampung. Nah, di sana mungkin masih bisa berjalan efektif dan efisien. Tapi untuk kelurahan besar seperti di kota Aimas ini, atau kelurahan-kelurahan atau kampung lain yang TPS-nya lebih dari 1, saya yakin dan percaya pengawas kita mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan di saat pencoklitan. Baik. Ya. Sahabat Bawaslu, itu beberapa poin yang disampaikan berkaitan dengan pemutahiran data pemilih, bahkan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat Bawaslu mengawasi. Nah, saya ingin ke Pak Ketua dulu terkait dengan tadi disinggung kolektif kolegial. Ini ada 3 orang di dalam satu lembaga yang menjadi pemimpin, tetapi tidak semua menjadi ketua. Nah, bagaimana distribusi tugas tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang ketua kepada rekan-rekan sekerja mungkin? Ya, baik. Tadi seperti awal sudah disampaikan oleh Pak Kedua, Pak Mulyanto, bahwa di Kabupaten Sorong ini untuk pilihannya ada 3 orang. Ya. Ketua itu membidangi Demoran Datin, SDMO dan Datin. kemudian Pak Mul sendiri, Ketua, kemudian Pak Naib S. Nah, ini tugas masing-masing kami ini sudah diatur di Perpres nomor 3 ya. Nah, itu yang kemudian menjadi landasan kita, baik sebagai ketua maupun sebagai ketua dan PPS, untuk melakukan kerja-kerjanya sesuai dengan yang tidak boleh keluar. Ya. Nanti persoalan bertanggung jawab keluar ke dalam, itu ada di ketua. Tapi untuk kerja-kerja masing-masing kodim berlandas pada surat Bawaslu. Nah, terkait dengan distribusi tugas tadi, saya sedikit menyinggung terkait dengan etika dan integritas. Ini kira-kira Bawaslu juga tetap memegang etika kerja atau tidak sama sekali, atau bahkan nanti kalau ada kesempatan saja baru etika dan integritas itu tetap dijaga gitu? Kita
kan integritas itu sudah wajib. Tetap profesional. Iya, ya. Bagian dalam. Ya. Saya sebagai ketua ada 2 teman anggota itu kan tidak hanya karena sebagai ketua jadi saya tidak pada. Ya, tadi saya bilang sudah diatur di dalam Bawaslu. Ya. Saya tugasnya hanya mengecek. Saya kira ini sudah tahapannya sudah sampai. Saya kasih contoh untuk per hari ini. Ya. Buat tahapan tadi saya sampaikan. Kementerian Data Pemilih Berkelanjutan itu menjadi PSC atau tanggung jawabnya ada di Korbit P2. Kemudian pemutahiran data partai politik berkelanjutan. PSC-nya ada di Pak Maisel Parsi sebagai Korbit P3S, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Itu sudah jelas diatur sesuai surat edaran dari Bawaslu. Itu P3S yang tangani berkaitan dengan pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Itu untuk data pemilih berkelanjutan. Nah, tugas saya hanya kita sama-sama ya sama-sama kita bisa lebih mengontrol atau melihat sejauh mana sesuai dengan tahapan yang berjalan. Nanti kalau berkoordinasi ke KPU, saya sebagai ketua harus dengan teman-teman kita berlalu menyurat dan lain-lain. Itu surat itu kan di teman-teman yang ketua. Ya. Nah, oke, Pak Ketua dan Pak Kordif itu 2 hal yang berbeda tapi hampir mirip antara pemutahiran data pemilih berkelanjutan, data pemilihnya, pemutahiran, tapi juga data parpol juga pemutahiran, sama-sama diawasi. Nah, karena kebetulan Pak Kordif yang menangani pelanggaran, dia berhalangan sehingga tidak hadir, kira-kira saya ingin bertanya dan Pak Ketua atau Pak Kordif yang menjawab, tantangan dan juga bisa nggak ada potensi pelanggaran dalam pemutahiran data partai politik tadi? Oke, saya dulu nanti. Nah, ini perlu masyarakat Kabupaten Sorong juga tahu bahwa saat ini selain pemutahiran data berkelanjutan, ada juga pemutahiran data partai politik. Kalau data pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu dia terbulan. Tapi kalau data partai politik berkelanjutan itu dia semester. 6 bulan. Ya. Nah, saya perlu menyampaikan di kesempatan ini. Dalam pemutahiran data partai politik berkelanjutan itu seperti biasa. Kalau pas di saat tahapan partai politik harus menyampaikan dia punya keanggotaan. Iya, keanggotaan sampai kepada sekretariat dan lain-lain. Dalam pemutahiran partai politik berkelanjutan itu juga kita mengawasi Bawaslu untuk mengecek sejauh mana partai politik itu di dalam kepengurusan mereka, mulai dari pusat, mulai kita di Kabupaten Sorong, dari Kabupaten Sorong sampai kepada tingkat distrik. Nah, itu harus dicermati dengan baik dan harus datanya itu harus dilengkapi dengan baik. Karena saya kasih contoh, banyak kita temukan waktu pemilu lalu itu ada kita punya pengawas distrik maupun kelurahan kampung yang kita rekrut. Setelah kita mengecek di Sipol, ternyata mereka terbaca masuk dalam anggota partai. Setelah kita mengklarifikasi mereka menyampaikan tidak pernah punya hubungan dengan partai politik. Pencatutan berarti. Ya. Berarti itu bagian daripada pencatutan. Nah, ini yang harus partai politik perhatikan dengan baik. Karena kita perlu ingatkan bahwa pemutahiran ini sudah berjalan. Jangan sampai di ujung pada saat mau pemilu, kemudian partai politik baru mau, itu tidak akan diberikan waktu dan lain-lain karena jelas. Berarti awal sudah dilakukan pemutahiran, tapi ketika tidak melakukan itu bersantai-santai dan pas ada di penghujung itu ada sesuatu yang kurang dan lain itu, langsung di.
Berarti jadi catatan juga untuk Jadi catatan masyarakat. untuk masyarakat Masyarakat jangan sampai data mereka tercatut di ya. keanggotaan partai atau pengurus-pengurus partai. Nah, tapi Pak Ketua, itu memang potensi pelanggaran. Tapi kemudian ini di luar tahapan yang pada umumnya, apakah Bawaslu turun ke lapangan, datang ke kantornya, atau mengeceknya itu seperti apa? Nah, kalau kita pemilu kemarin ya, kalau di dalam tahapan berkelanjutan ini nanti kita lihat ya, ini karena berkaitan juga dengan efisiensi anggaran dan lain-lain. Okay. Kalaupun nanti kemudian itu bisa dianggarkan, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa langsung melakukan fatwa kaitan dengan data parpol yang sudah dimasukkan ke dalam SIPOL. SIPOL, ya. Sistem Informasi Informasi Partai Politik, ya. SIPOL. Oh, jadi Bawaslu mengecek itu di SIPOL, aplikasi SIPOL. Aplikasi SIPOL. Mengawasinya, kemudian kita juga bisa melakukan fatwa. Oh. Benar enggak ya? Nama-nama pengurus ini masuk benar enggak? Nama-nama anggota ini masuk benar enggak? Jangan sampai saya ketemu anggota mengatakan, wah, saya tidak pernah, tapi nama saya dicatut, Pak. Ini sebelum masuk ke sana ya. Sebelum masuk ke sana ini sudah harus dibenahi. Partai politik di tingkat kabupaten kota, kabupaten Sorong juga ini menjadi perhatian untuk bisa dibenahi sekarang, sehingga data partai politik yang masuk benar-benar data partai yang valid. Tidak ada sanggahan-sanggahan lagi. Tidak ada sanggahan-sanggahan lagi. Karena bisa saja kalau orang yang bersangkutan mengatakan, wah ini saya dicatut, wah itu bisa jadi persoalan problem untuk partai politik. Nah, karena bisa saja dia mengajukan penggunaan data dia tanpa sepengetahuan dia itu kan ya. Jadi persoalan hukum. Itu bisa jadi pintu masuk pencegahan juga nggak di P2H? Ya, tentunya bisa. Jadi seperti ini. Pada saat kita belum memasuki tahapan, khususnya kalau bicara partai politik ini tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu ya. Ya. Saat ini kan kita belum masuk tahap. Belum masuk Tapi ke situ. ada kerja-kerja yang berjalan yaitu data partai politik berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dan kita Bawaslu lakukan pengawasan. Tadi sudah disebut pengawasan kita lakukan melalui SIPOL. Mungkin perlu kita ketahui, masyarakat ketahui bahwa SIPOL ini bukan Bawaslu punya aplikasi. Jadi SIPOL ini aplikasi yang dimiliki oleh KPU. Oh, bukan Bawaslu punya? Bukan Bawaslu punya. Punya KPU? Punya KPU yang digunakan untuk mengelola data partai politik. Data keanggotaan maupun kepengurusan ada di sana. Dan kita Bawaslu mendapatkan akses untuk melakukan pengawasan. Akses masuk dalam aplikasi itu? Pengawasan terhadap anggota partai politik dan kepengurusannya melalui SIPOL. Ya. Nah tentunya banyak keterbatasan karena SIPOL ini bukan Bawaslu punya. Jadi seperti contoh kita hanya diberikan waktu 2 hari dalam seminggu untuk bisa akses masuk dan melihat. 2 hari dalam 1 minggu. 2 hari dalam 1 minggu. Nah itu kita rutin lakukan dan kami Bawaslu melakukan itu untuk memastikan apakah partai politik ini setiap terdapat pergantian kepengurusan maupun keanggotaan itu langsung diupdate di dalam SIPOL atau tidak. Nah tentunya potensi pelanggaran yang tadi disebutkan itu mungkin lebih cenderung kepada bukan pelanggaran pemilu ya kalau di luar tahapan. Ya. Itu lebih ke mungkin pelanggaran hukum pidana lainnya dan memang belum pernah diproses secara hukum positif karena memang proses itu harus dari si orang yang dirugikan. Atau tadi kalau bicara pencarutan data tadi, maka masyarakat tersebut yang memang harus melapor. Seperti itu. Nah, kalau bicara pencegahan, mungkin dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan ke masyarakat untuk mengecek secara mandiri. Masyarakat bisa mengecek apakah namanya tersebut tercatut masuk ke dalam keanggotaan partai politik dengan cara mengakses portal KPU melalui ceknik. Bisa juga di Google di browsing lah bagaimana cara mengecek keanggotaan partai politik melalui ceknik itu ya. Melalui ceknik itu portal milik KPU juga. Bisa dicek di sana, nanti diminta untuk masukkan nik. Setelah dimasukkan maka akan muncul apakah teman-teman sahabat Bawaslu masyarakat itu masuk sebagai anggota partai politik atau tidak.
Kalau seandainya masuk dan merasa tidak pernah menjadi anggota partai politik, maka bisa mengajukan pengaduan kepada KPU maupun Bawaslu. Bisa ke KPU, kalau ke Bawaslu nanti akan kita proses dan kita ajukan juga ke teruskan ke KPU. Oh, berarti bisa ke KPU, bisa juga ke Bisa ke Bawaslu. Oh, luar biasa. Jadi itu sahabat Bawaslu, kalau pada saat ceknik dan identitas atau nama Bapak Ibu Saudara sekalian tercatut sebagai anggota partai dan ternyata Bapak Ibu merasa atau sahabat Bawaslu merasa bahwa saya bukan pengurus partai, bisa datang ke sini, bisa datang ke lembaga Bawaslu atau ke KPU. Nanti akan ditangani, akan didengar keluhannya seperti apa untuk bisa diselesaikan. Luar biasa penjelasan dari Pak Ketua dan Pak Kordev P2H. Saya ingin ke Pak Ketua lagi uh, terkait dengan lembaga Bawaslu Kabupaten Sorong. Bagaimana dukungan teknis kesekretariatan? Karena ini juga menjadi penting, tidak hanya komisioner yang atau pimpinan yang bekerja, tapi teman-teman sekretariat kira-kira seperti apa manajemen dari lembaga Bawaslu ini sendiri? Ya baik, ya untuk dukungan teknis saya rasa baik ya. Kalau sudah Bapak Tutor itu terbukti bahwa tahapan pemilu kemarin Ya, sampai kepada pemilihan kepala daerah seperti hari ini berjalan baik. pemilu dan pilkada. Ya, itu berjalan baik. Ya, justru kita di Kabupaten Sorong ini melalui pemilihan kepala daerah itu satu-satunya di pokok partai yang tidak dibuatkan. Oh, jadi Ya, pilkada kemarin di Papua Barat Daya Kabupaten Sorong sendiri yang tidak masuk ke MK. Ya, itu pemilihan Luar biasa. dan dukungan sekretariat ya itu bisa mengukur, itu diukur, sekretariat terukur di situ. Ya. Karena segala sesuatu pengawasan dan lain pembiayaan dan segala macam. Dukungan teknis dari teman-teman staf di Bawaslu Kabupaten Sorong bersama 3 pimpinan yang ada pelaksanaan pengawasan itu. Dan itu menurut saya sebagai ketua terima kasih banyak. Luar biasa. Baik, saya masuk ke pertanyaan terakhir, sahabat Bawaslu. Ini kita perlu tahu bersama juga. Tantangan secara spesifik, tantangan demokrasi di Kabupaten Sorong, terutama untuk mengawasi yang namanya pemilu, itu kira-kira seperti apa? Baik dari sisi pengawasan maupun integritas Bawaslu. Kira-kira seperti apa tantangannya? Mungkin dari Pak Kordev P2H dulu, untuk nanti ditutup sama Pak Ketua. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara demokrasi secara umum, tentunya banyak tantangan. Banyak ya. Untuk merealisasikan tersebut, khususnya di Kabupaten Sorong. Seperti kita ketahui, mungkin dari pemilu ke pemilu, ada beberapa hal yang kenyataannya sebenarnya itu adalah merupakan sebuah pelanggaran khususnya pelanggaran pemilu. Ya. Namun menurut persepsi masyarakat, hal tersebut adalah hal yang wajar pada saat pemilu. Seperti contoh, istilah pemilu itu merupakan pesta rakyat, pesta demokrasi. Nah, banyak yang menerjemahkan pesta demokrasi ini itu merupakan saatnya atau waktunya untuk bagi-bagi uang. Nah, dengan kata lain, money politik itu menurut kebanyakan masyarakat masih dianggap hal yang biasa atau hal yang wajar. Hal yang biasa dan wajar gitu ya. Hal yang biasa dan wajar pada saat pemilu atau pesta demokrasi tadi. Karena menerjemahkan pesta demokrasi dengan pemilu. Ya. Nah, kenyataannya hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran pemilu yang berakibat pidana. Dan itu mungkin kita juga tidak henti-hentinya untuk selalu mempublikasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa banyak pelanggaran di dalam pemilu itu yang tidak disadari. Salah satunya tadi money politik. Ya. Salah satu langkah yang dilakukan Bawaslu adalah dengan membentuk atau membuat kegiatan pelatihan pengawas partisipatif. Salah satu contohnya kegiatan tersebut tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pengawasan
pengawasan partisipatif. Partisipatif. Ini yang terlibat dari mana saja? Ini kita melibatkan banyak elemen masyarakat seperti pemuda, Oke. kemudian tokoh masyarakat dan lain-lain. Nah, di dalamnya kita memberikan materi-materi terkait demokrasi, terkait pemilu, yang di dalamnya juga tentunya menyinggung tentang pemerintah. Tujuannya supaya peserta ini yang kemudian kita harapkan nanti ke depan menjadi kader pengawasan yang bisa membantu kami dalam meneruskan informasi tersebut, informasi terkait kepemiluan, demokrasi, dan Berarti tantangannya tetap masih ada tantangannya dalam di Kabupaten Sorong, terutama untuk money politik tadi ya, masih terasa. Kalau Pak Ketua untuk terkait dengan tantangan di Bawaslu Kabupaten Sorong, kira-kira seperti apa pandangan seorang Ketua Bawaslu Kabupaten? Baik, ini apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mul. Dan saya menambahkan dari sisi pengawasannya. Kita tahu Kabupaten Sorong ini terdiri dari 30 distrik. dan punya topografi yang berbeda-beda. Ada yang lewat darat, kondisi jalan orang lain, ada yang harus lewat sungai, ada yang harus lewat. Itu juga menjadi satu tantangan besar bagi kawasan Bawaslu. Tapi puji Tuhan, kita berkaca dari tahapan pemilu yang kemarin, itu semua bisa dilakukan dengan baik. Walaupun kondisi kita sempat dapat banjir, saya kasih contoh ya, mau ke arah Sayusa Timur sampai ke Maurus, Snok. Itu distrik yang jauh juga. Ya, tidak bisa lewat karena banjir ujung ke ujung. Tapi Tuhan kita bisa. Itu satu bagian yang menjadi tantangan buat kita. Dan saya juga sebagai Bawaslu Kabupaten Sorong mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan pemerintah daerah pemerintah Kabupaten Sorong. Memang kita ini bantuan yang memang baik pelaksanaan itu. Semua itu bisa terjadi. Itu pun usia Kabupaten Sorong alamat Polres Sorong maupun dan jumlah kompas keseluruhan. Serta jajaran kejaksaan, pengadilan, semua yang terlibat di dalam Forkopimda ya. Karena untuk menjawab tantangan ini, itu pengalaman kemarin itu pemerintah Kabupaten Sorong itu sering mengundang untuk mengecek sejauh mana, kalaupun ada kendala-kendala, kendala seperti apa, sehingga itu dicari jalan solusi, jalan keluar untuk mengatasi. Dan puji Tuhan itu bisa selesai dengan baik dan kita punya pemilu presiden maupun pemilihan kepala daerah itu. Berarti ketika penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU menyampaikan keluhan maupun Forkopimda menyampaikan keluhan ke Pemda, Pemda respon dengan cepat. Respon baik sekali. Ya, meskipun itu tantangan. Ya, meskipun tantangan kita bersama. Ya. Pemda respon dan saya ujung-ujungnya pun untuk Pemda Kabupaten Sorong. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong, Pak Kordif P2H. Demikian sahabat Bawaslu, bakso kita di hari ini ngabuburit dan salam mengawasi terus mengiringi perjalanan kita. Selamat siang, sampai berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang.